Halo rekan-rekan mahasiswa. Benda di tangan saya ini, yakni smartphone, bagi sebagian orang adalah jendela dunia. Tapi bagi yang lain, ini bisa jadi pintu kemaksiatan. Dalam usul fikih, ada kaidah mas lil wasil, hakmul segala sarana atau media. Hukumnya itu mengikuti tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuan pendidikan Islamia itu tauhid dan akhlak adalah wajib, dan di era modern ini, tujuan itu sulit dicapai secara efektif tanpa teknologi. Maka, menguasai teknologi hukumnya menjadi wajib. Ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Hari ini, kita tidak akan berdebat apakah teknologi itu halal atau haram. Tapi kita akan membedah bagaimana Al-Quran melegitimasi penggunaan media dan bagaimana kita mengintegrasikan artificial intelligence AI tanpa kehilangan ruh. Pendidikan Islam, mari kita mulai dari fondasi teologisis. Apakah media pembelajaran itu produk barat? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah adalah pengguna media yang canggih. Lihatlah QS Al-Baqarah ayat ke-260. Ketika Nabi Ibrahim A50 kemantapan hati tentang bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Allah tidak hanya memberi ceramah, Allah memerintahkan Ibrahim mengambil 4 ekor burung, memotongnya, lalu memanggilnya kembali. Burung itu hidup. Ini adalah penggunaan media konkret atau alat peraga untuk mencapai tumaninah, al-qalb, ketenangan hati. Visualisasi itu memperkuat keyakinan. Rasulullah SAW juga seorang visual educator. Beliau pernah menggambar garis lurus dan garis bengkok di atas tanah untuk menjelaskan jalan Tuhan versus jalan syaitan. Beliau juga menggunakan gestur jari telunjuk dan tengah untuk memvisualisasikan kedekatan beliau dengan penanggung anak yatim. Artinya apa? Menggunakan alat peraga, slide presentasi, atau infografis adalah sunnah Nabi dalam mengajar. Nabi tidak hanya mengandalkan kota-kota verbal, tapi juga visual. Lantas, bagaimana kita mengintegrasikan teknologi canggih hari ini? Kuncinya ada pada mindset. Prinsip pertama, tafsir tarbawi. Teknologi sebagai hamba servant, bukan tuan master. Liquid Crystal Display Projector, Zoom atau LMS, hanyalah alat bantu. Jangan sampai kecanggihan alat justru mendistraksi esensi materi. Ingat, di tool must serve di pedagogi. Prinsip kedua adalah validitas digital atau tabayun. Di era post-truth ini, tantangan terbesar pendidik PAI bukan lagi mencari informasi, tapi memilah sampah informasi, mengacu pada QS Al-Hujurat ayat 6. Seorang guru PAI wajib mengajarkan siswanya untuk memverifikasi hadis yang beredar di grup WhatsApp. Apakah sanadnya jelas? Apakah kontennya valid? Literasi digital dalam Islam adalah benteng akidah. Jangan sampai kita menjadi agen penyebar hoaks atas nama agama. Sekarang kita masuk ke isu paling hangat, artificial intelligence, AI, dan big data. Bolehkah mahasiswa pasca sarjana menggunakan ChatGPT atau AI untuk belajar agama? Jawabannya, boleh. Tapi posisikan AI sebagai musyrif digital, asisten, bukan sebagai mursyid guru spiritual. Anda bisa gunakan big data untuk memetakan tren pertanyaan remaja tentang pacaran atau kesehatan mental, lalu rancang materi yang relevan. Tapi ingat, kritik Neil Postman tentang teknopolia itu pendewaan terhadap teknologi. Pendidikan Islam menolak dehumanisasi. Secanggih apapun teknologi, ia tidak bisa menggantikan barakah dan kuduah keteladanan seorang guru. AI bisa menjawab pertanyaan fikih dalam 1 detik, tapi AI tidak bisa mendoakan muridnya. Dia tidak punya hati. Jadi, inovasi seperti augmented reality AR untuk simulasi perang Badar atau haji itu sangat dianjurkan untuk memperkuat long-term memory dan hamasah semangat, selama tidak menghilangkan tradisi talaki perjumpaan adab antara guru dan murid. Sebagai rangkuman, 1. Legitimasi wahyu, Al-Quran, dan hadis. Melegitimasi penggunaan media visual dan alat peraga untuk memperjelas kebenaran. 2. Hukum, media. Lil wasail. Hakmu menguasai teknologi adalah jalan jihad pendidikan di era ini. 3. Peran teknologi. Teknologi adalah pelayan servant, bukan pengganti peran spiritual guru. 4. Etika digital. Wajib menerapkan tabayun sebelum menyebarkan konten dan menggunakan AI secara etis dan jujur. Rekan-rekan, teknologi itu ibarat pisau. Di tangan koki, ia jadi hidangan lezat. Di tangan penjahat, ia jadi alat pembunuh. Tugas kita sebagai pendidik muslim adalah memastikan pisau teknologi ini digunakan untuk mengukir peradaban, bukan merusaknya. Pertanyaan reflektif untuk Anda diskusikan, bagaimana strategi Anda memanfaatkan AI seperti ChatGPT dalam pembelajaran PAI agar siswa terbantu secara kognitif,
tapi tidak menjadi malas berpikir dan kehilangan kejujuran akademik. Selamat berdiskusi. Jadilah pendidik yang adaptif, tapi tetap prinsipil.